Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga sehat terus dan bahagia selalu ya, amin. Oke teman-teman, seperti biasa aku mau sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Dan seperti biasa juga ya, pagi-pagi itu biasanya aku awalin aktivitas aku itu dengan memasak. Nah, hari ini tuh aku masak tumis jagung kecil-kecil gitu, terus juga ada tahu kulit sama bakso ya teman-teman. Nah, itu nanti aku masaknya tumis seperti biasa aja sama ikan kembung sambal. Nah, video kali ini sambil aku berkegiatan, aku juga bakal sharing gimana caranya menikmati hal-hal kecil dalam rumah tangga. Oke, poin yang pertama adalah bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki hari ini. Contoh kecilnya ya teman-teman, misalkan kita pas baru-baru awal nikah, kita itu tinggalnya sama orang tua. Terus yang sudah bisa kita gapai hari ini, kita tuh udah bisa ngontrak. Walaupun masih ngontrak, itu juga harus disyukuri ya teman-teman, karena masih banyak banget di luar sana teman-teman kita tuh yang pengen di posisi kita sekarang. Nah, dengan cara kita berpikir seperti itu akan menambah rasa-rasa kebahagiaan kita ya teman-teman. Jadi nggak usah mikirin hal-hal yang negatif, cukup pikirin hal-hal yang positif agar pikiran kita tuh tenang ya teman-teman. Di sini aku juga ngasih contoh negatifnya ya. Nah, kita itu seringkali menghayal hal-hal yang belum bisa kita gapai ya teman-teman. Nah, dengan kita berpikir seperti itu, sebenarnya itu akan membuat mood dan perasaan kita itu negatif. Jadi, berusahalah selalu melatih pikiran kita untuk berpikir positif. Karena dengan kita berpikir positif, jiwa kebahagiaan kita itu lebih meningkat. Nah, terus cara yang kedua adalah istirahat ya teman-teman. Nah, seringkali kita itu memaksakan diri untuk mengerjakan semua. Padahal memaksakan diri itu lebih sering membuat kita itu stres ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita itu sering memaksakan diri harus kayak contohnya misalnya pekerjaan rumah gitu, harus selesai gitu. Memang iya harus, tapi terkadang kewalahan itu tidak bisa dipaksakan ya teman-teman. Makanya istirahat itu dibutuhkan ya teman-teman, agar pikiran kita itu lebih rileks. Nah, siapa saja yang masih bisa istirahat dengan tenang, itu adalah kebahagiaan juga ya teman-teman. Karena masih banyak banget di luar sana tuh yang istirahatnya itu susah banget dan gak bisa kadang-kadang ya teman-teman. Nah, kita ini yang sebagai ibu rumah tangga, tentunya kita yang mengatur semua jadwal pekerjaan rumah, dan tentunya kita juga bisa mengatur jadwal istirahat kita. Jadi menurut aku, kalau kita bisa mengatur waktu istirahat kita sendiri, itu adalah kekuasaan kebahagiaan ya teman-teman. Kita tidak dipaksakan, kita tidak dibatasin waktu, karena waktu mau ngapa-ngapain aja kita yang ngatur sendiri ya teman-teman. Nah, hal-hal seperti itu juga harus dinikmati ya teman-teman. Terus yang ketiga, kita masih bisa menyalurkan hobi sambil bekerja ya teman-teman. Contohnya misalnya kayak menjadi partner Shopee affiliate atau yang lain-lain ya teman-teman yang bisa menghasilkan cuan. Jadi aku tuh orangnya suka banget foto-foto, terus ngedit-ngedit. Jadi aku cari pekerjaan sambilan atau sampingan gitu ya teman-teman, yang sekalian hobi tapi bisa menghasilkan cuan gitu. Ya pokoknya hal-hal seperti itu kalau misalkan masih bisa kita salurkan, masih bisa kita jalanin, itu juga harus disyukuri ya teman-teman, karena itu juga sebuah pekerjaan tapi hobi juga dan bisa buat kita bahagia. Atau contoh lainnya misalnya orang yang suka masak-masak, dari dia suka masak-masak akhirnya dia bisa buka warung kecil-kecilan atau buka usaha cateringan. Nah, biasanya orang-orang yang suka bekerja seperti itu, pekerjaannya itu nggak bakal terasa berat karena pekerjaannya itu termasuk hobi dan kesenangan dia. Dan kebanyakan orang yang melakukan hal-hal seperti itu kebanyakan juga dari kalangan ibu rumah tangga ya. Ada yang juga misalnya suka buat kue gitu, terus sampai dia bisa buka usaha kecil-kecilan gitu di rumah. Nah, hal-hal seperti itu juga adalah sebuah anugerah kebahagiaan ya teman-teman. Kita bisa bekerja di rumah sambil menyalurkan hobi. Nah, terus cara yang keempat adalah menikmati waktu dan kesempatan.
Waktu itu emang gak terasa ya teman-teman. Mau kita gunakan untuk hal yang positif atau hal yang negatif, yang namun waktu itu tetap berjalan. Sekarang tinggal ke kita diri sendiri ya teman-teman. Kita mau pilih waktu kita itu mau kita gunakan untuk apa. Ternyata kita yang bisa menghargai waktu itu juga bisa meningkatkan rasa kebahagiaan kita loh teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak ada penyesalan untuk hari ini. Contoh kecil yang udah aku jalanin sendiri itu, misalnya aku tuh pagi-pagi udah masak, langsung beresin rumah, cuci piring dan semuanya, pokoknya pekerjaan rumah itu wajib dilakukan. Biasanya tuh bakal selesai sampai jam 10 atau jam 11 gitu. Nah mulai dari jam 11 aku tuh biasanya suka ngedit video atau upload video ke YouTube, terus ngedit foto-foto Shopee affiliate atau share-share linknya. Terus nanti siangnya aku tidurin Uzair dan aku meluangkan waktu untuk diriku sendiri untuk istirahat sekitar 20-30 menit gitu ya teman-teman. Nah dengan kita menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin, kita nggak akan ada rasa penyesalan untuk hari ini. Kita kayak yang berterima kasih untuk diri kita sendiri telah menggunakan waktu dengan baik untuk hari ini. Nah dengan kita bersyukur bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, rasa bahagia kita juga akan meningkat ya teman-teman. Nah biasanya hal-hal seperti itu yang aku lakukan semenjak aku berumah tangga. Nah sebenarnya banyak banget ya hal-hal yang patut disyukuri itu dalam berkegiatan sehari-hari. Nah, oke, yang terakhir adalah kesempatan. Nah, di sini tuh kita yang jarang banget menilai kesempatan-kesempatan apa aja yang sudah Allah berikan kepada kita ya teman-teman. Contoh kecilnya dari pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Nah, pengalaman dari pribadi aku dulu itu aku tuh susah banget ya teman-teman untuk ngedapatin Uzair. Nah, setelah 1 tahun lebih, sekitar 1 tahun 2 bulan gitu, akhirnya aku dikasih kesempatan dan untuk menjadi seorang ibu. Nah, hal itu yang selalu aku syukurin sampai di titik ini ya teman-teman. Aku tuh kayak yang merasa bahagia banget, ternyata aku tuh masih dikasih kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi seorang ibu. Nah hal-hal seperti itu juga patut kita syukuri ya teman-teman, karena di luar sana itu banyak banget yang ingin di posisi kita tapi belum dikasih sama Allah. Nah kalau kita udah dikasih kesempatan seperti itu, kita harus bersyukur agar rasa takwa dan kebahagiaan kita itu lebih meningkat lagi. Pokoknya apapun kesempatan yang dikasih dalam rumah tangga itu harus disyukuri dan dinikmati ya teman-teman. Oke, semoga apa yang aku sharing bisa bermanfaat dan maaf ya kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Oke ya teman-teman, mungkin untuk kegiatan aku cukup segini dulu. Semoga bisa menghibur dan semoga apa yang aku sharing bisa bermanfaat. Sekali lagi maaf banget kalau misalkan ada kata-kata yang salah ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.